Selamat siang, jumpa lagi dengan saya sahabat otomotif, sahabat mekanik bengkel kampung di channel saya Iwan Kapo. Para subscriber dimanapun Anda berada. Jadi mobil yang ada di depan saya ini yaitu mobil Suzuki Carry 15 injeksi tahun 2012. Nah, masalah yang ada pada mobil ini yaitu mobil ini mengalami overheat. Jadi saya ingin menceritakan sedikit tentang kronologi daripada mobil ini tiba-tiba dia mengalami overheat. Jadi pemilik mobil mengatakan, jadi mobil ini sementara jalan, tiba-tiba mesin daripada mobil ini dia mati dengan sendirinya. Nah, setelah pemilik mobil menghidupkannya kembali, pemilik mobil baru menyadari kalau jarum temperaturnya ini sudah naik sampai pada warna merah ini. Jadi dia sudah overheat. Tapi pemilik mobil ini memaksakan dia jalan sampai ke rumahnya. Jadi dia paksakan jalan sampai ke rumahnya. Nah, setelah kita cek seperti ini teman-teman, ternyata penyebab mobil ini mengalami overheat karena air radiatornya ini sudah habis. Ini dia teman-teman. Teman-teman bisa melihat dengan sendirinya air radiatornya sudah habis. Jadi kali ini saya ingin coba untuk menghidupkannya. Kemudian saya akan melihat kondisi daripada silinder head daripada mobil ini. Karena biasanya apabila mobil ini mengalami overheat atau mobil mengalami overheat kemudian dipaksakan jalan sampai mesin mobil ini mati, bisa-bisa silinder head daripada mobil ini sudah mengalami atau sudah melengkung. Ceritanya sudah seperti itu, dia sudah melengkung. Nah, kali ini saya ingin mencoba. Jadi saya ingin hidupkan lagi mobil ini. Jadi saya akan isi dengan air radiator seperti ini. Jadi saya pakai air biasa dulu. Jadi saya isi dulu. Ini dia, saya sementara mengisi untuk air radiatornya. Dan memang sepertinya air radiator ini memang sudah habis sama sekali. Memang sudah kosong, sudah kering. Jadi saya ingin coba hidupkan. Kemudian saya ingin melihat kondisi daripada silinder head ini. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman, jadi air radiator ini kita isi sampai penuh seperti ini. Kemudian kita akan coba hidupkan. Nah, apabila air radiator ini dia menyembur ke atas, berarti silinder head daripada mobil ini sudah melengkung. Seperti itu. Ini dia teman-teman, kita sementara isi air radiator. Jadi cara untuk melihat silinder head ini masih bagus atau sudah tidak bagus, caranya seperti ini teman-teman. Jadi kita isi air radiatornya seperti ini. Kita isi lagi seperti ini teman-teman, kita isi penuh. Kemudian kita hidupkan mesin mobil ini dengan posisi radiatornya jangan ditutup, karena kita akan melihat kondisi air radiator ini apakah dia akan menyembur ke atas atau gimana. Jadi kita akan coba hidupkan. Ini dia teman-teman, kita akan hidupkan. Nah, ini dia teman-teman, ternyata air radiator ini dia nyembur ke atas teman-teman. Jadi saya pastikan silinder head daripada mobil ini sudah melengkung teman-teman. Jadi silinder head ini harus kita buka, kemudian kita harus papas atau kita harus ratakan. Jadi saya akan coba hidupkan lagi teman-teman. Saya isi lagi air radiatornya. Saya isi penuh, kemudian saya akan hidupkan lagi. Kemudian teman-teman bisa melihat dengan sendiri kondisi air radiatornya ini apakah diam atau dia menyembur ke atas. Nah, ini dia. Jadi saat kita hidupkan, air radiatornya ini nyembur ke atas. Seharusnya kalau dia normal, dia tidak seperti itu, dia hanya diam aja. Jadi kita akan buka untuk silinder head ini. Nah, setelah kita sudah mengetahui kondisi silinder head, kita akan mengetahui kebocoran air radiatornya di mana. Karena kenapa air radiator ini sampai habis. Jadi kita akan coba lihat bocornya ada di mana untuk air radiator ini. Nah, ini dia teman-teman. Kita sudah melihat ternyata ada tetesan air di bagian ini teman-teman, bagian sini teman-teman. Nah, biasanya apabila air itu menetes melewati karter ini, itu biasanya mungkin selang radiator bagian bawah yang pipa yang masuk ke pompa air itu mungkin sudah keropos, atau selang bypass itu mungkin sudah lagi sobek atau gimana. Kita harus periksa dulu teman-teman, karena kita belum bisa memastikan yang bocor yang mana, karena air radiator ini lumayan banyak keluar. Jadi kita harus buka dulu untuk posnelingnya. Kita harus buka semua dulu supaya kita bisa pastikan kebocorannya ada di mana teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah buka untuk posnelingnya. Kemudian kita akan tambah lagi untuk air radiatornya. Ini dia teman-teman. Dan juga untuk alternator kita sudah buka. Nah, ini dia teman-teman,
Dan ternyata ada kebocoran di bagian depan ini teman-teman. Jadi air radiatornya ini keluar melalui apa ini ya, tepatnya ini di bagian pompa air teman-teman. Apakah pompa air ini yang sudah mengalami kebocoran atau gimana, kita belum bisa pastikan. Lihat air radiatornya cukup banyak keluar teman-teman. Jadi kita harus buka untuk pompa air ini, kita harus buka. Jadi harus kita keluarkan untuk radiatornya, kemudian kita buka untuk timing belnya, barulah kita buka untuk pompa air ini teman-teman. Karena kebocorannya berada di bagian depan ini. Ini dia teman-teman, untuk radiator dan timing belnya kita sudah buka. Bahkan untuk baut pompa air kita sudah lepas. Jadi kita tinggal melepas untuk pompa airnya teman-teman. Ini dia untuk pompa airnya teman-teman. Dan setelah saya melihat, kalau pompa air ini ternyata masih bagus teman-teman. Tidak ada kebocoran pada pompa air ini. Dan setelah saya lepas untuk pompa airnya, ini dia masalahnya teman-teman. Ternyata rumah pompa air ini sudah keropos teman-teman. Ini dia. Jadi yang menyebabkan kebocoran pada air radiator ada pada blok ini teman-teman. Blok mesin ini yang sudah keropos. Jadi mesin ini kita harus turunkan. Kemudian kita akan coba bawa ke tempat las aluminium. Kemudian kita akan, kalau istilah, tambah daging. Kemudian kita akan las aluminium. Karena ini sudah lumayan parah ini teman-teman. Saya juga baru sekarang menemukan kasus seperti ini teman-teman. Jadi rumah pompa air untuk blok mesin ini dia sudah mulai keropos. Ini dia mesinnya kita sudah turunkan teman-teman. Dan memang untuk mesin ini harus kita turunkan teman-teman, karena kita harus membuka dulu silinder head, harus kita buka. Kemudian ini dia teman-teman, keroposnya ada di bagian ini teman-teman. Dan ternyata ini sudah lubang teman-teman. Ini dia, sedang saya tusuk dengan kayu seperti ini. Jadi air radiatornya itu keluar melalui lubang ini teman-teman. Ini dia. Jadi ini kita akan coba bawa ke tempat las aluminium. Kemudian kita akan, kalau istilah, tambah daging, atau kita akan cor dengan aluminium. Kita akan bentuk lagi seperti bawaan pabrik. Apakah bisa atau tidak, kita coba bawa dulu teman-teman. Saya juga baru sekarang menemukan kasus seperti ini. Apakah ini memang kelemahan daripada blok aluminium atau bagaimana, saya kurang tahu. Tetapi pemilik mobil mengatakan kalau dia ini pakai coolant, jadi dia tidak pakai air biasa, tapi dia pakai coolant. Tapi kenapa harus jadinya seperti ini teman-teman, harus keropos seperti ini, saya juga kurang tahu teman-teman. Sampai bocor seperti ini. Jadi silinder head ini kita harus buka teman-teman. Nah ini dia teman-teman, silinder headnya kita sudah buka, kita sudah lepas. Karena silinder head ini harus kita bawa ke tempat bubut. Kemudian kita akan ratakan bagian ini teman-teman, yang melengkung ini. Ini harus kita ratakan, harus kita papas. Karena percuma kalau kita tidak ratakan ini, mobil ini tetap akan mengalami overheat. Karena ini sudah melengkung teman-teman. Jadi ini akan kita bawa ke tempat bubut. Kemudian kita akan papas atau kita akan ratakan, atau istilahnya akan di scrap seperti itu. Dan untuk blok mesin kita akan bawa ke tempat las aluminium. Kita akan cor. Kemudian istilah akan ditambah daging seperti ini. Seperti itu. Jadi kita akan bentuk seperti bawaan pabrik. Apakah dia bisa atau tidak, kita bawa dulu. Ini dia teman-teman. Jadi ini sementara proses, dan ternyata dia mengatakan kalau ini bisa diperbaiki. Jadi ini sudah di tempat las aluminium. Jadi ini pemilik las aluminium ini sepertinya sudah biasa melakukan seperti ini, karena pada baru saya tunjukkan dia bilang dia bisa dilakukan. Ini dia sementara melakukannya ini, sementara melakukan las aluminium atau cor aluminium. Ini dia sudah mulai membentuk. Kita lihat hasilnya bagaimana. Apakah hasilnya seperti
bawaan pabrik. Nah ini dia teman-teman, sementara dirapikan dan ternyata bisa teman-teman, bisa seperti semula, seperti bawaan pabrik teman-teman. Ini dia sementara merapikan teman-teman. Jadi ini dia teman-teman, teman-teman bisa melihat dengan sendirinya yang kropos tadi sudah terbentuk seperti bawaan pabrik, seperti semula teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Jadi kita akan pasang kembali untuk silinder head dan pompa air teman-teman. Jadi kita akan rakit kembali untuk mesin ini teman-teman. Dan ini dia teman-teman, untuk mesinnya kita sudah rakit kembali. Dan mohon maaf apabila dalam pemasangan silinder head dan pemasangan pompa air kita sudah tidak sempat videokan karena mengingat durasi. Jadi intinya seperti yang saya bilang tadi, semua yang ada yang rusak tadi itu sudah diperbaiki. Jadi untuk rumah pompa ini atau pada blok mesin ini sudah diperbaiki. Dan juga untuk silinder headnya ini kita sudah scrub atau kita sudah ratakan dan kita sudah pasang kembali. Jadi tinggal kita pasang pada mobilnya untuk mesin ini teman-teman. Oke teman-teman, ini dia mesinnya kita sudah naikkan. Kita sudah naikkan kembali. Dan untuk bak transmisinya atau transmisinya kita sudah pasang lagi teman-teman. Jadi kita tinggal pasang untuk alternator ini, tinggal alternator yang akan kita pasang teman-teman. Kemudian kita akan isi air radiator. Kemudian kita akan coba hidupkan teman-teman. Ini dia teman-teman, mesinnya kita sudah hidupkan. Dan semuanya ini berjalan dengan lancar. Ini sudah sekitar hampir mungkin 1 jam kita hidupkan. Dan mesinnya ini halus. Dan mesin ini sudah sembuh teman-teman, sudah tidak mengalami overheat. Dan airnya itu sudah tidak meloncat lagi, sudah tidak menyembur ke atas. Dia sudah diam pada saat kita hidupkan. Oke teman-teman, demikianlah video saya saat ini. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe channelku ini dan jangan lupa untuk menekan tanda lonceng agar Anda bisa mengikuti perkembangan update atau perkembangan terbaru dunia otomotif. Nah ini dia teman-teman, untuk jarum temperaturnya ini normal. Jadi dia cukup sampai di situ aja, dia sudah tidak naik lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya. Oke, thank you.